Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Arianto dari kelas 3D PGSD. Di sini saya akan memberikan atau menjelaskan sebuah video pembelajaran tentang konsep dasar, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum. Saksikanlah video dari saya. Ya, pertama-tama kita akan mulai dari konsep dasar. Konsep dasar, istilah kurikulum berasal dari kata kurir atau pelari dan kurir tempat berpacu, dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh penghargaan. Dalam dunia pendidikan, kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh seseorang siswa dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Nah, kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, itu adalah materi pertama, konsep dasar. Selanjutnya, dimensi kurikulum. Nah, dimensi kurikulum terbagi menjadi 3. Sedikitnya 3. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Sebagai sistem, dimensi ini memandang kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Nah, yang terakhir, 3. Kurikulum sebagai bidang studi. Dimensi ketiga memandang kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Hal ini merupakan ahli kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Nah, materi yang ketiga, peranan kurikulum. Peranan kurikulum terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, peranan konservatif. Yang kedua, peranan kreatif. Dan ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Nah, kita akan menjelaskan yang pertama, peranan konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Dan yang kedua, peranan kreatif. Nah, dalam rangka inilah kurikulum memiliki peran kreatif. Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Nah, selanjutnya yang terakhir, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Nah, itulah materi ketiga, dan selanjutnya materi terakhir, yaitu fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Dan yang kelima, fungsi pemilihan. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Nah, yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan
baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan layanan terhadap perbedaan individual siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis. Nah, selanjutnya keempat, fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih. Nah, yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat kaitannya dengan fungsi diferensiasi karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan fungsi terakhir, fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Ya, itulah video pembelajaran yang saya jelaskan. Semoga para penonton atau semua orang yang menonton video ini lebih mengerti tentang apa itu konsep dasar, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum. Ya, terima kasih atas video yang saya terangkan sebelumnya. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi dan mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.